wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sonten sak menika Allah Subhanahu wa taala ngempalaken malih kita sedaya wonten ing kahanan sehat wal afiat. Mboten kirang satunggal menapa, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sinaosa bimbing kita sekalian wonten ing dalan kebagusan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala bimbing panjenengan ibu-ibu sekalian dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, apalagi melayani suami yang saleh atau suami yang kurang saleh dan seterusnya. Akan tetapi mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing panjenengan di atas kalimat takwa insyaallah. Ibu-ibu sekalian, kita lajengaken yaitu muslimah salehah atau kehidupan para wanita salehah. Maka di antara kehidupan para wanita salehah, ibu-ibu sekalian, adalah mereka wanita-wanita yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya, sebagai lanjutan daripada kajian-kajian yang sudah berlangsung di kesempatan yang lalu. Mereka adalah wanita-wanita yang memiliki kehidupan yang diliputi dengan ketaatan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja para wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya termasuk bagian daripada wanita yang senantiasa beruntung, masyaallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa sekalian, para pamirsa kakung saputri, wonten pundi mawon panjenengan jumeneng, maka ini kehidupan para wanita salehah, yaitu yang dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sisi kehidupan yang dia lakukan. Ya, sebagaimana firman-Nya tadi, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, ya, di antara kamu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka di antara para wanita yang paling mulia adalah wanita yang bertakwa. Jadi seperti itu. Maka di antara panjenengan bukan karena kecantikannya yang paling mulia, ya. Bukan parmesing paling kandel misalnya, bukan, ya. Ya, ini kan biasanya persaingannya dalam bidang temannya beli bedak, panjenengan beli bedak. Ya, ini tidak sedikit para wanita yang terpancing dengan seperti itu. Bahkan ada khusus wong wadon gue kadang-kadang anak khusus, ya, tas khusus sing isine gue ya pirang-pirang warnane lah gitu ya. Ya parem ya nang kono, ya pupur apa maning apa jenengane ke sing lenyet apa jenengane yo. Krim apa-apa kok lenyet jenengane. Lah ya itu contohnya ya sabun tulit misalnya bisa dadi siji bisa ini ya. Masyaallah, bukan yang seperti itu sederek sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena wanita biasanya terlalu fokus dengan wajahnya. Padahal panjenengan harus yang difokuskan oleh panjenengan semuanya adalah hatinya.
Sampai Rasulullah SAW pernah menunjukkan kepada dadanya, at-taqwa hahuna, sesungguhnya takwa itu ada di sini. Berarti dimulai dari panjenengan sendiri, dari hati panjenengan. Ya, masya Allah. Fasalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-34 bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, sebab itu maka wanita yang saleh ialah dia yang taat kepada Allah Ta'ala. Maka taat kepada Allah meskipun misalnya suaminya durhaka. Ini saya cerita seperti ini bukan berarti saya itu sudah pinter berumah tangga dengan baik. Saya pun masih belajar ya. Bukan berarti saya merasa menjadi suami yang soleh begitu. Karena yang paling soleh itu sudah meninggal, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti bukan berarti saya mulangaken kepada panjenengan yang sing wis paling takwa, bukan. Yang paling taat juga bukan. Yang paling sayang kepada istrinya bukan. Ini hanya mengutip, menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah dalam firman-Nya dan disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya. Wa fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Sebab itu maka wanita yang salih, maksudnya salihah ini wanita ini ya, ialah yang dia taat kepada Allah. Taat kepada Allah nih. Dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-34, taat kepada Allah. Berarti kunci kesuksesan panjenengan tidak lain para wanita sekalian adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun panjenengan memiliki suami yang penuh dengan kekurangan, sebagaimana panjenengan sendiri penuh dengan kekurangan, tapi panjenengan berusaha, berupaya untuk senantiasa taat kepada Allah. Ya, demikian. Taat kepada Allah, lagi memelihara diri, hafizat lil ghaib bima hafidhallah. Taat kepada Allah, lagi memelihara diri, ya, memelihara diri. Nanti demikian. Tepiara awake dikendalikaken tepiara, ya. Miara awake dhewe kan pinter panjenengan kudune nggih, miara, nggih, miara. Bukan berarti miara itu dandani awak itu mulai difokuskan dengan wajahnya yang saya sampaikan tadi di depan boten, ya. Tapi di sini masya Allah memelihara diri dari apa? Memelihara diri dari kemaksiatan, memelihara diri dari dosa, masya Allah, ya. Memelihara diri dari dosa, sampai demikian. Memelihara diri dari dosa, memelihara diri dari maksiat. Wanita meskipun dikatakan di sana bima hafidhallah, ya, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, ya, menjaga diri ketika suaminya tidak ada, ya. Jadi seperti itu, menjaga diri bu. Lah nyonta wong lanang lagi lunga iki, nah gue kan kadang aja gue yang ngereneng kene aja gue ya sih bahasa Banyumasan maksudnya. Bapak lunga iki wingi lah wis lah ngasih ngomong arep meme bae nganggo anduk tok ya sebeli. Ini contoh. Ini saya berikan contoh, kelihatannya Nun Sewu ini realistis begitu ya. Contoh realistis. Ya. So, ya, ibu-ibu pernah nemu wong wadon sing kaya gue apa ora, Bu? Mboten? Ya syukur nek ora ta. Iya, dadi alais ora sikatan ora apa-apa langka wong lanang iki. Begitu. Ora sikatan, Bu. Memelihara diri nggo ngapa begitu. Ini contoh ya, memelihara diri dari dosa. Apalagi memelihara badan begitu. Ala adus nggo ngapa katar wong lanang onana iki nang omah. Begitu. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah mengko nang batir begitu ya, melas batir ya. Ini contoh ya. Fasalihatu qanitatun hafidatun lil ghaib bima hafidhallah. Masyaallah. Saya ulangi ayatnya. Sebab itu maka wanita yang saleh, fasalihat, maka wanita yang salihah, ya, qanitatun
hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Sebab itu maka wanita yang saleh, siapa mereka? Yaitu yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Ini saya ulang-ulangi. Maka taat kepada Allah itu menjadi kunci kesuksesan mereka, para wanita. Ketika panjenengan sudah tidak taat lagi kepada Allah, siapa yang lagi akan panjenengan taati? Sedangkan Allah saja panjenengan sudah tidak taati. Masya Allah. Tangi wengi ini taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Tangi wengi bu panjenengan, subhanallah. Mahal sekarang mencari wanita yang suka bangun malam itu mahal bu, mahal mbak. Yang ada mungkin bukan tangi wengi, tapi memang ora turu, memang ora turu, ya, memang apa mikir? Ora turu, astagfirullah, ora turu. Lek-lekan misalnya tekan esuk, mangsanatis kayak dia malah ora kelamben begitu. Ini astagfirullah, ya. Ora kelamben maksudnya kelamben sing anget, tapi kelambennya kelamben sing anu ngepas aja gue. Kurang bakal dan apa kabar kan bisa baik. Maka saya ulangi ini buat para mbak-mbak dan ibu-ibu yang baru datang. Maka sifat para wanita salihah yang pertama tidak lain adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, ya, yang mulia di sisi Allah di antara kamu semuanya ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bukan, yaitu yang paling cantik di antara kamu, yang paling putih di antara kamu, yang paling kuning di antara kamu, bukan. Ya, bukan demikian, ya. Karena Masya Allah nih ya, wanita itu gampang terpengaruh oleh temennya kadang ya. Batire tuku parfum apa melu begitu ya. Kadang seperti itu gampang terpengaruh. Ya, iklan binapik yo ngesuk. Kok tuku nang ndi sih? Dik. Nang kana kae. Yo ndelang barang, oh ndelang akhirnya kepengin begitu. Sing melasi wong lanang kadang-kadang tepandeng jenggote, "Mas, kae Rika orang ngerti sih, surti tuku klambi anyar begitu. Ini contoh. Ya. Padha karo panjenengan dengan putra-putri panjenengan. Ana bakul cilok liwat panjenengan sing tepelorot apane? Roke oleh putrane panjenengan. "Mak, kuwi sarep lunga, Mak. Wis sarep lunga." Begitu. Bakul cilok wis sarep lunga begitu ya. Nganti beker anaknya nangis. Ini begitu juga kadang panjenengan beker kepada suami, harus dibelikan apa begitu ya. Masya Allah. Tapi ini kebaikan. Suami itu malah justru melihat panjenengan itu manja, itu senang sebenarnya bu. Ya. Karena suami tidak butuh wanita yang gagah perkasa, enggak. Otot kawat balung besi, enggak. Binaragawan seperti itu, ototnya gede, enggak. Orang senang. Aduh, nyong si damuk bojone mengko sikil tugel, tangan tugel pada tokles priwe, bahkan medeni begitu ya. Tapi wanita yang memiliki kelembutan, Masya Allah. Ya, siapa mereka? Para wanita soleha tersebut adalah yang tadi saya sampaikan, yaitu wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak ada atau belum punya suami. Suaminya tidak ada. Insyaallah ya. Meskipun panjenengan tidak ada suami ketika itu tetap menjaga diri dari maksiat. Bapak kelungaring di sini. Haring Jogja balik kapan sih? Lah seminggu maning. Ya wis ngenengen dong. Akhirnya pada petan cerita sing orang-orang. Iya deh, aku tau lah kadar giling Jogja iki yang cerita karong kono ya, tapi aja ngomong-ngomong liane. Aja ngomong-ngomong liane dheweke lagi ngomong. Ini astagfirullah. Ini ya. Para wanita. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Surat An-Nisa ayat ke-34.
tunkahul mar'atu li'arba'i limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadbar bidzatid din taribat yadak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian wanita itu dinikahi, ya, dinikahi, tunkahu al-mar'ah, wanita itu dinikahi karena apa? Karena 4 bagian. Karena apanya? Walimaliha, karena limaliha, karena hartanya. Menunjukkan kehormatan harta itu pun boleh. Ya, berarti panjenengan duwe celengan orang masalah, Mbak, yang belum menikah, ya, yang belum menikah atau sudah pernah menikah atau yang sedang dalam proses pernikahan atau yang sudah punya suami, ya, panjenengan ora haram nalikane duwe dunya. Wis godis kok kata yo tuku perumahan nang kana ora haram. Bahkan bisa membantu suami suatu saat. Ya, suami ngelamar panjenengan, panjenengan wis duwe celengan omah. Masya Allah, ya. Berarti nggak haram, ya, panjenengan punya harta atau untuk celengan. Ketika panjenengan menikah, kemudian panjenengan jual, kemudian panjenengan untuk tabungan panjenengan, putra-putra panjenengan seterusnya, nggak ada masalah. Ya. Dinikahi karena apanya? Karena hartanya, menunjukkan bahwasanya panjenengan para wanita boleh memiliki harta bahkan banyak, bahkan menjadi opsi pilihan bagi seorang laki-laki ini boleh. Ya, bahkan wis jamak lumrah. Ya, kadang-kadang ini jadi bahan candaan para laki-laki. Ngeliat naranda sugih lah, sampai seperti itu. Ngeliat naranda sugih. Begitu, ya. Angger gadis sing sugih berarti lebih utama, kan? Iya, randa sing sugih juga utama, nggak kalah utamanya. Apalagi sugihnya pakai banget, sugih banget, Masya Allah. Ini nggak masalah, ya. Tapi bukan berarti panjenengan ketika panjenengan kaya seseolah memperjongoskan laki-laki, nggak boleh. Ya, karena cukup banyu wedang ini. Ya, gua akhirnya sing ngudak wedang wong wadon, panjenengan lunga, suamine momong, jajal bingung, giliran anaknya pengen nusuar kepriwe, jajal terpaksa susoni bayi dan keri wong lanang bok jajal cebrik mengkonon anaknya. Ya, ini jadi ini jangan apa namanya dibalik, mentang-mentang sugih kemudian panjenengan gemede di hadapan laki-laki. Jadi seperti itu, nggak boleh. Meskipun panjenengan kaya, tanazul, tetap merendahkan diri di hadapan siapa? Di hadapan Allah, itu jelas. Maksudnya di depan suami. Ya, meskipun panjenengan punya harta, punya ilmu, punya kedudukan, tetap tanazul, tetap dia itu merendahkan diri di hadapan laki-laki. Ini Masya Allah, di hadapan laki-laki panjenengan tetap tanazul, tetap merendahkan diri, ya, merendahkan hati, ya, bukan rendah diri, maksudnya itu pesimis, bukan ya, rendah hati terhadap suaminya, gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Ini mas temungi, tuh kok kena bakso ngana, gitu. Ini pun kalau mau ini diganti bahasanya, ya, diganti bahasanya, tidak seperti itu. Masya Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari. Limaliha wa lihasabiha, dan karena apanya? Karena keturunannya. Jadi nggak ada masalah. Ketika panjenengan menjadi seorang yang berketurunan atau memang turunannya orang kaya misalnya, nggak masalah. Turunan orang yang memiliki kedudukan, ini nggak ada masalah. Turunannya pejabat misalnya, lahir panjenengan, ya, Masya Allah, ini nggak jadi masalah, ya. Bahkan ini menjadi opsi pilihan bagi seorang laki-laki, karena kata anaknya si kae koh ya gue, tutu anak gentok misalnya, ini boleh, ya.
Jadi kehidupan wanita solehah yang pertama tadi adalah takwa. Ini penjelasannya sampai sini. Kemudian wali jamaliha, dan karena kecantikannya ayu. Berarti panjenengan mempercantik diri di hadapan suami itu sangat boleh sekali. Tapi di hadapan suami sendiri, di hadapan laki-laki yang menjadi kekasih panjenengan, ya, bukan di hadapan suami orang lain, bukan. Terbalik biasanya. Ketika panjenengan kondangan, panjenengan pada parman nganti metok-metok. Tapi giliran depan suami apa adanya. Lah kater lanangnya dewek kikih, mentakan aptia, mentakan arep bosena, wis deningkah, anak benganti telu, kayak misalnya. Geding temen dandan. Oh, nggak boleh. Malah justru ini yang menjadi penyemangat bagi seorang laki-laki, masya Allah, gitu ya. Ini, mak, dandan apa ngendi sih mak? Kenapa ketemu kokoh? Ya Allah, gentawil gek, gitu. Sampai ya, jadi seneng banget. Wong lanang gue, masya Allah, bringis baik begitu. Awet nom, ya awet nom. Jadi nggak masalah. Walaupun panjenengan memiliki bedak sabrek, kadang-kadang kamar wong wadon dengan kamar wong lanang beda. Kamar mandine wong wadon dan kamar mandine wong lanang beda. Masya Allah. Kamar mandine wong lanang kadang-kadang isine sabun be, astagfirullah, wis cilik banget aja, wis tenggoni bae. Yang nganti wis ora metumpruk kae sedulur. Ya Allah, kamar mandi laki, bahkan yang cilik kuwi sabunan watu sedulur nang pinggir kali kusrukan. Ya Allah. Ini wong lanang, wong wadon beda. Bedak kiye sabun ya, sabun pirang-pirang, sabun sing nggo nganu rai ana, sing nganggo sabun nggo tangan ana, sabun nggo nganu awak ana, sing nggo nganu gigir ana, sabun sing barang jeroan ana. Subhanallah ya. Ya, nggo nganu epek-epekan ana maning. Ya, kon aja pating bledag sikile. Ini ya Allah. Ya. Gino pemboten? Nyata nggih? Iya, nyongta ngomong nidok nadok, ya. Jlentrehna mlecei lamona panjenengan iku. Tapi nalikane panjenengan ninggalaken takwa, maka kecantikan panjenengan tidak berguna, saudara sekalian. Para pamirsa sok kakung saputi. Demikian. Ya. Jadi enggak boleh. Karena kecantikannya kata Rasulullah SAW, maka dalam hadis ini diceritakan fadfar bidati din taribat yadak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pilihlah wanita yang taat beragama sedulur. Niscaya engkau akan beruntung. Taat beragama. Ya, taat beragama sih kepriwe Pak, sing penting wong atine dijilbabi begitu, atine dijilbab. Jilbab itu ibadah anggota badan sedulur, ajak walik ya, ajak walik ya, anggota badan. Jadi bukan kemudian menjadi ibadah hati. Jilbab itu bukan ibadah hati, bukan amalan qalbi. Ini perlu panjenengan ketahui. Ini contohnya, kesolehan dilihat dari kerudungnya, dilihat dari jilbabnya, dari cadarnya, dari bajunya yang baju kurung, mengurung dirinya agar tidak bisa berbuat maksiat, ya, agar dia bisa menunjukkan pada dirinya sendiri, menunjukkan kepada Allah bahwasanya dia bisa menundukkan diri, ya, karena Allah menundukkan dirinya, ya. Jadi seperti itu. Dasarnya juga izin, mbok mau kerudung gede berbuat maksiat, mbok izin temenan. Ngono sih terpikir-pikir janji ora isin tang ngono. Jere nganggo cadar mayan kaya gue. Ya, ini contoh aja isin. Panjenengan kudungan gede boncengan karo wong lanang bulu lanange sapa contohnya. Ini kan isin kan? Contoh. Ya, jajal janji ora wagu banget ta.
Kalau panjenengan melihat wanita yang tidak pakai kerudung, bahkan tidak pakai onder misalnya, pakainya pakaian yang pas-pasan rokok misalnya, ya, misalnya ini kelihatannya mandan wajar begitu, walaupun nggak ada yang wajar ya dalam hal maksiat. Tapi ketika panjenengan sudah pakai kerudung gede, udut misalnya jajal, cewagu banget, Mbok. Iya, ini contoh. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada para laki-laki untuk memilih wanita yang taat beragama. Yang niscaya engkau akan beruntung, niscaya akan beruntung, masya Allah. Ya, taat beragama. Maka taat beragama menjadi simbol, menjadi tanda keberuntungan seseorang, masya Allah, demikian. Ya, maka kembali kepada wanita, siapakah wanita-wanita yang hidup, yang menjadi wanita solehah adalah wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan ini tidak akan merugikan panjenengan, ya. Nah, saya minum dulu sederek. Panjenengan para takon apa? Mbok arep takon monggo ya, ki nambah sepoin niki. Mbok nanti kelalen sih. Bismillah. Pak Ustadz, apa nyong tetap takwa ketika suami durhaka kepada saya? Jawab tetap. Takwa itu kepada siapa? Kepada Allah. Takwa itu kepada siapa? Kepada Allah. Meskipun suaminya tidak takwa. Karena penilaiannya itu di sisi siapa? Di sisi Allah, ya. Jadi seperti itu. Bahkan dikatakan oleh Abdullah ibn Amr secara marfu dikatakan oleh Abdullah ibn Amr secara marfu. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1859 dalam Kitabun Nikah, ia mengatakan jangan menikahi wanita karena kecantikannya. Masya Allah nih, menunjukkan bahwasanya kecantikan panjenengan gak utama. Yang utama adalah kesolehaannya. Jangan, ya kata Abdullah ibn Amr, jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan memburukannya. Marakna ala. Ya, contohnya wong ayu biasane kadang-kadang nyong si orang ngerti nengkene, ngerti ngaji nengkene tanya dan ora. Neng kana contohnya, ayu-ayu judes yo kayak gue. Ayu-ayu apa? Judes. Judes siapa yo bahasa Indonesianya lah kasih yo. Ya judes lah kayak gue, ya judes aja, cengkiling ya contohnya, ya judes, kayak gue contohnya kayak judes, ayu judes, ya karena apa? Ya bisa jadi dia sombong dengan kecantikannya, ya makanya sampai demikian, ya makanya sampai tergantung kondisi panjenengan. Kalau panjenengan cantik banget, maka harusnya pakai cadar karena khawatir menjadikan panjenengan sendiri sombong, dan yang kedua menjadikan mata laki-laki itu tergoda meskipun hanya melihat wajah panjenengan, ya. Karena bisa jadi kecantikannya itu, kata Abdullah ibn Amr, akan memburukannya. Dan jangan menikahi wanita karena hartanya. Bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Coba wanita yang kaya kira-kira bisa nggak melampaui batas? Ya, masya Allah ya, bisa. Gelangnya nang tangan pirang-pirang, rendel, sing bunder anak, sing separo bunder anak, sing anak pentole anak apa maning anak, nganti limplakum bege degeng-degeng dan gawani emas, gitu ya, kiwe tengen bahkan, ya. Ini ya, jadi seperti itu. Bahkan ini ya, nganggo kerudung be dilebokna kayaknya biasanya apa jenenge
ke lebok naring kerah apa jenengane iki ya pucuke telebok naring kerah kalunge kemudian telak koterna ya gue ya supaya keton bandule ya gandul padahal angger teteleng ternyata anu imitasi kayak gue gede banget yo kayak rantai kapal ya tapi anu imitasi ya contohnya ini kadang kan lebay ya ada yang tanya Mas ya itu di kertas ya di pojokan. Kata Abdullah ibnu Amr, jangan menikahi wanita karena hartanya. Bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Ya, bisa melampaui batas. Menjadikan dirinya sombong. Ya, kita duit gas, kita duitnya dewek, kita duit kie, maning misalnya. Kita usaha, kita dagang sedompet, kan telepon. Kipingan misalnya ya. Tetapi nikahilah wanita atas perkara agamanya karena kata Abdullah ibni Amr. Tetapi nikahlah wanita atas perkara agamanya. Masya Allah ditegaskan oleh Abdullah ibni Amr ya karena agamanya. Karena apa? Sungguh hamba sahaya wanita yang sebagian hidungnya terpotong. Kata beliau hamba sahaya bis ya. Hamba sahaya maksudnya budak. Ya, budak kan kongkonan wong begitu ya. Jadi enggak punya kebebasan atau tidak merdeka. Ya, ini kan sudah rendah. Hamba sahaya wanita yang sebagian hidungnya terpotong, maksudnya nganti tugel irunge, bukan apa tugel begitu ya. Tapi kalau hidung panjenengan tak mungkin mancung ora tugel ya. Insyaallah. Tapi hidung orang Asia memang kayak gue nyatane ya. Mulane kadang kayak gini sedulur yang cerita semending tadi nek. Kadang ngasih biodata ke saya itu para ikhwan. Di situ ada syaratnya yang hidungnya mancung begitu ya. Yang bingung kan tadi nek. Wanita yang biodata begitu ya, nama si fulan misalnya ini menghendaki akhwat yang satu putih, terus apalagi di situ kan disebutkan yang hidungnya mancung, yang nek wis tekan ngono ra teng semaur ya gue. Hidungnya mancung wong Jawa apa sing mancung sih. Mbok anane mbok mandan blesek. Nek ora ya tugel kayak untune kayak untune apa jenengane mancung. Hari mancung untune sih berat ya mana. Ya, ini ya sabirlah ya. Tetapi nikahilah wanita atas perkara agamanya. Kata siapa? Kata Abdullah ibnu Amr. Sungguh hamba saya wanita yang sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam. Kulitnya ireng dajal. Kulit irengnya wong Afrika kayak ngapa mbok jenlang putih-putih belas. Astagfirullah ngger panjenengan ninyong kabeh kan seireng-irenge panjenengan ninyong kabeh yen tenana unsur putih ora ketang semending. Ya. Begitu kan? Ya, jadi kalau orang Afrika kan orang Jawa, orang jerone, orang tekelambeni kepada bairenge wengi ora keton, ngawannya pada peteng begitu ya. Berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik. Kata siapa? Kata Abdullah ibnu Amr. Masyaallah ya. Ustadz mau bertanya, masyaallah. Dari Ummu, masyaallah. Arep ngomong nambok domai. Oh ya, ditayangkan di Instagram atau yang lainnya sih mungkin bok. Nggak pada kepo aring namanya sing nulis ini malah bahaya maning ya. Iya ya. Nggak pada kepo ke apa sih ya? Golet-golet ya kelanggar bahasa Jawa nih kepo ke golet-golet ya oke ya. Mau bertanya, iya ada teman yang curhat, nggak apa-apa curhat, bagus. Bagaimanakah ya bila seorang istri pernah bermaksiat? Mengkhianati suaminya tanpa sepengetahuan suami. Ini sebelum sampai selesai pertanyaannya jawab
maka kalau dia bertobat cukup tobatnya kepada Allah, ya, jangan ceritakan. Ya, tentang ini aib sudah ditutup oleh Allah, ya. Tapi sekarang sudah bertobat dan hijrah, menyadari salahnya. Oh, benar teneng ya. Tapi dia selalu takut bahwa suatu saat si suami akan berbuat sama. Apakah yang harus dilakukan si istri? Tetap taubat dan tetap memohon kepada Allah dan berada di atas sifat istiqomah. Begitu nggih? Jadi gitu. Jadi panjenengan jangan sampai, ini yang pertama, jangan sampai sertakan kepada suaminya atau kepada orang lain bahkan, ya, tentang maksiat panjenengan ketika dulu belum menyadari bahwasanya itu maksiat, karena dosa maksiat panjenengan sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh panjenengan buka setelah ditutupnya aib-aib panjenengan. Atau panjenengan yang sudah pernah dicurhati kemudian panjenengan ceritakan kepada orang lain. Sika cerita ring inyong nen. Kan lagi dua lanang tahu nen, boncengan karo si kae. Lah semangat tepol, beli nyempenak. Oh, ini nggak boleh ceritakan. Begitu. Padahal dia sudah menutupnya. Atau dirinya yang cerita, Mas, aku tahun ganwok jane tahianat karo konen, Mas. Priwe sih? Ya aku sih ngampurane, ya sedurunge ku aja gela ya, Mas. Lah priwe? Aku mau tahu pacaran karo. Oh, nggak boleh. Bisa ceritakan. Oh wes, nggak boleh ceritakan. Ya, sudah ditutup oleh Allah, nggak boleh dibuka lagi. Ada lagi mas kayaknya. Ya, jadi seperti itu. Ya, saya ulangi, jangan sampai ceritakan. Dan bagaimana sekarang setelah hijrah? Setelah hijrah panjenengan tinggal, yaitu sebagaimana Ummu Salamah ditanya, ya, ditanya oleh para sahabat, ya, Ummu Salamah, doa apa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah ketika bersamamu? Rasulullah gunane membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, ya Allah tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Berarti panjenengan tinggal apa? Ada hikmah di sini. Tinggal istiqomah. Ganu tahu orang nganggo kudung, sekarang sudah nganggo kudung, udah terus saja. Gitu. Lah kadar langkah lanang iki. Ya. Ora apa-apa kadar meme bokoh, nengarep nengemper ora ado-ado iki, meme. Kayak gue, dilalan apa kul pecel liwat tes meme. Panjenengan nganggo anduk tok kira-kira priwe? Ngose anggar nyong ora gagian metu monggo bakul pecele lunga. Yo ngene pecele. Lah akhire tuku pecel dingin. Dilalah wong lanang melu tuku pecel werung kono nganggo anduk tok. Cilaka apa ora? Cilaka. Mending orang gebroh. Cilaka ya. Pertanyaan ini ya, pertanyaan bagus ini dari Ummu yang bertanya. Yang pertama, saya doakan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbingnya di atas kebaikan dan mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kepada yang bertanya tadi, yang temannya Ummu tadi, dan insyaallah taala Allah berikan sifat istiqomah sampai bertemu dengan Allah taala. Bagaimana hukum jika seorang istri bekerja? Gimana? Tergantung kerjanya kan? Karena perintahnya waqarna fi buyutikunna. Para wanita kalian, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu, boleh kerja di rumah, tukang jahit, ustadzah, begitu ya, ngulang ngaji misalnya ya di rumah, mendidik kaum muslimin, nggak boleh, nggak masalah. Ya, misal mengajar perawat, iya boleh. Yang sekiranya tidak berkumpul dengan para laki-laki atau menjauh dari laki-laki. Apakah lebih baik sebagai istri tetap bekerja pada manfaat untuk orang lain, ada manfaat untuk orang lain, atau berhenti bekerja di rumah? Jawab ini tanyakan kepada suami kalau sudah punya suami.
Ya, suaminya penghasilannya berapa, kerjanya seperti apa, jadi fitnah apa enggak? Ya, jadi fitnah apa enggak? Misalnya di sana di luar itu bekerjanya itu di rumah sakit yang khusus, misalnya para wanita di situ. Ya, laki-lakinya itu di atas misalnya. Ya, enggak ketemu dengan panjenengan. Ya ini. Atau misalnya jadi penjahit, ini paling selamat, paling selamat ya. Ya, mengajar itu paling selamat ya untuk para wanita. Maka bekerja seperti ini insya Allah diperbolehkan kalau tidak bercampur baur dengan laki-laki. Tapi jangan sampai kemudian panjenengan nekat. Bahkan saya pernah di Jakarta ketika saya zaman kuliah, kondektur wong wadon, kondektur. Padahal kondektur itu dulu narik, ya muter-muter aring jero, ya mlebu aring kalangan wong lanang, mendingan ora sesek banget ngusel ya gue kan. Ini bahaya. Sing duseli kira-kira priwe? Rasane mbok nang ati enten melu deg-degan den mbok kepengin banget gagian kondekture merek den. Ini kan bahaya nek wis kaya gue. Ya. Bagaimana istri yang safar misal 3 hari dan suaminya bekerja juga? Jangan. Karena tidak boleh safar seorang wanita kecuali dengan siapa? Mahramnya. Ya di rumah aja. Apakah boleh hanya diantar dan dijemput saja? Iya, diantar. Kalau ke rumah orang tua, di sana dengan siapa? Itu kan? Di sana dengan siapa? Ya. Dijemput saja? Iya, dijemput. Ya, tapi dengan siapa di sananya? Di tempat asingkah untuknya? Atau di tempat saudaranya? Ini harus tergantung seperti itu. Tapi tidak ditunggu sampai 3 hari. Ya misalnya tidak ditunggu nggak masalah. Tapi di mana dulu di sananya, begitu ya? Di tempat saudara atau bukan? Ada mahramnya atau enggak? Atau misalnya di tempat keluarga, tempat ibunya misalnya, di tempat adiknya misalnya. Ya, yang penting tidak keluar rumah. Ustadz mau bertanya, apa hukum wanita yang marah pada suaminya? Boleh kalau suaminya itu misalnya berbuat maksiat, marah. Gitu ya. Karena suaminya susah terkadang untuk sholat subuh. Ya ini kan maksiat contohnya. Ya, Mas. Mau ngepriwe sih jenengan? Jeneng ora tangi subuh acan. Kepriwe arep bangun keluarga, bangun subuh berat tayeng. Misalnya. Ya panjenengan judes kalau seperti itu judes. Bukan kemudian tetap taat dalam artian tetap lembut begitu ya. Mas, orang tangi subuh sih. Iki ngene digawekna wedang. Oh, delayani. Enggak boleh. Ya, bahkan deladeni. Mas mikir orang makan subuh ya begitu ya. Ya ora apa-apa. Arep ngopi apa teh begitu ya. Jadi seperti itu. Harus panjenengan ingatkan dulu. Ya. Ingatkan dulu baru kemudian hal yang lainnya. Ustadz, gimana dengan teman saya yang dulunya cadaran sebelum nikah, rajin taklim, ya tapi setelah nikah sudah nggak aktif dan berani buka aurat. Buka aurat? Buka cadar apa buka aurat nih? Gak pakai hijab dan berpakaian minim. Gimana sarannya? Jazakumullahu khairan wa jazakillahu khairan. Astagfirullah. Sebelum saya jawab, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah mengembalikan imannya ya. Ya, karena iman itu bukan perkara yang mudah. Dan istiqomah di atas agama Allah zaman akhir seperti ini itu memang sulit. Ya. Dulunya cadaran, sekarang ya cadaran. Tapi dulu cadaran 100%, sekarang tinggal 30% misalnya. Berarti kelebihannya tok semending banget. Ini gimana? Begitu kan? Astagfirullah ya. Maka yang pertama ya. Yang pertama tugas kita adalah tetap mengajak. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan wa ma alaina illal balaghul mubin. Rasul sendiri tidak diutus kecuali hanya mengatakan atau menyampaikan dengan terang benderang. Jadi kita tugasnya apa? Ngajak. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surat Al-Asr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita bertausiah, memberikan wasiat kepadanya dengan perkara yang hak
dengan benar. Wa tawassaw bis sabar, dan dengan sabar. Maka yang pertama dilakukan panjenengan tetap mengajak, dan yang kedua tetap sabar. Ya. Dan hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, panjenengan berlindung kepada Allah darinya, dari sifat-sifatnya yang tidak istiqomah itu. Ternyata panjenengan ngomongi malah ketularan. Ini kan bisa aja kan? Ngomongi malah ketularan. Ya. Ngerti-ngerti panjenengan juga mikir wis nganggo rok mini, panjenengan esuk-esuk saingan lebih parah daripada rok mini. Ini enggak boleh. Ya, karena hal itu bisa menular. Ya, kemaksiatan oleh para wanita atau para laki-laki itu bisa menular kepada temannya, karena agama teman itu menentukan temannya. Jadi seperti itu. Maka panjenengan berlindung kepada Allah dari dirinya dan juga dari hal yang dia lakukan. Mungkin itu aja. Ini karena ternyata banyak pertanyaan. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya panjenengan puas dengan apa yang saya jawab. Kalau tidak puas, panjenengan bisa buka-buka Quran dan hadis. Insya Allah panjenengan akan lebih puas ketika membaca di rumah, ya, literatur yang ada, ya, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita di atas kebaikan. Dan ini sudah jam 5 kurang sedikit sekali untuk persiapan pulang panjenengan para wanita yang jauh dan yang dekat. Yang jauh terutama saya doakan, dan juga yang dekat saya doakan, mudah-mudahan Anda semuanya selamat sampai tujuan, tidak ada halangan suatu apapun, dan bisa istiqomah untuk ngaji lagi di Rabu depan. Seperti itu ya, insya Allah. Ya, sedikit demi sedikit insya Allah jadi bukit. Tapi insya Allah Ta'ala hal itu menambahkan keistiqomahan bagi panjenengan, karena ngaji itu adalah nutrisi. Kalau panjenengan nggak ngaji maka nggak dapat nutrisi. Itu yang jadi masalah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.